Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang ikatan ionik. Ini merupakan tugas dari mata kuliah kimia kuantum. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Mary Queen Moinawa, Yulinda Yunus, Dini Ben Safrare, Patricia Alexandriason, Margareta Olviana Baliteluma, Apolonia Hambur, Maria Mektilis Dayola, Maria Novendriwea, Nofrison Dokedida, dan Gaudensia Jesti Febriani. Sebelum kita masuk pada penjelasan mengenai ikatan ionik, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu ikatan ionik. Ikatan ion atau transfer elektron adalah ikatan yang terjadi akibat adanya selah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Senyawa yang dihasilkan disebut senyawa ion. Pada ikatan ionik, terjadi transfer elektron dari suatu atom ke atom lainnya. Oleh karena berpindahnya elektron, maka atom yang kedapatan elektron menjadi bermuatan negatif atau yang biasa disebut anion, sedangkan atom yang kehilangan elektron bermuatan positif atau kation. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya ikatan ion. Yang pertama adalah perbedaan keelektronegatifan. Ikatan ion terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan yang besar antara dua unsur. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Unsur logam yang memiliki keelektronegatifan rendah akan cenderung melepaskan elektron, dan unsur non-logam yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi akan cenderung menarik elektron. Elektron akan berpindah dari atom logam ke non-logam yang menyebabkan terbentuknya ion positif dan ion negatif yang saling tarik-menarik sehingga terbentuk ikatan ion. Yang kedua adalah kestabilan elektron valensi atau aturan oktet. Atom cenderung mencapai konfigurasi elektron yang stabil seperti gas mulia, yaitu 8 elektron di kulit terluar. Nah, atom logam melepaskan elektron agar kulit terluarnya kosong sehingga menyerupai konfigurasi gas mulia. Dan atom non-logam menangkap elektron agar kulit terluarnya terisi 8 elektron. Proses ini mendorong terbentuknya ikatan ion agar masing-masing atom menjadi stabil. Dan yang ketiga adalah energi ionisasi dan afinitas elektron. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari atom netral. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan ketika sebuah atom menerima elektron. Unsur yang membentuk ikatan ion biasanya logam yang memiliki energi ionisasi rendah yang mudah melepaskan elektron, dan non-logam yang memiliki afinitas elektron yang tinggi yang mudah menerima elektron. Kondisi ini mempermudah terjadinya transfer elektron dan juga pembentukan ikatan ion. Baik, selanjutnya ada 3 terbentuknya ikatan ionik. Yang pertama, ion positif dengan ion negatif. Yang kedua, atom-atom berenergi potensial ionisasi kecil dengan atom-atom berafinitas elektron besar. Yang ketiga, atom-atom dengan keelektronegatifan kecil dengan atom-atom yang mempunyai keelektronegatifan yang besar. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat senyawa ionik. Sifat yang pertama yaitu memiliki titik didih dan titik lele yang tinggi, di mana senyawa ionik ini tersusun atas ikatan elektrostatik yang sangat kuat antara ion positif dan ion negatif. Untuk memutuskan ikatan ini dibutuhkan energi besar sehingga senyawa ionik memiliki titik lele dan titik didih yang tinggi. Sifat yang kedua yaitu keras tapi rapuh. Senyawa ionik dalam bentuk padatan bersifat keras karena gaya tarik antara ion yang kuat. Namun, jika terkena tekanan, lapisan ion bisa bergeser sehingga ion sejenis saling berdekatan dan tolak-menolak. Akibatnya struktur menjadi retak atau pecah. Sifat yang ketiga yaitu berupa padatan pada suhu ruang. Karena ikatan antara ion yang kuat, senyawa ionik biasanya berbentuk kristal padat pada suhu kamar.
Sifat yang keempat, ada larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Air adalah pelarut polar sehingga dapat menstabilkan ion-ion senyawa ionik dan melarutkannya. Sebaliknya, pelarut organik seperti etanol atau benzena tidak bisa menstabilkan ion-ion tersebut. Senyawa ion tidak akan larut dalam air. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu tidak menghantarkan listrik dalam fase padat, tetapi menghantarkan listrik dalam fase cair. Ya, dalam fase padat ini, ion-ion tidak bebas bergerak sehingga tidak bisa menghantarkan listrik. Tapi saat dilelehkan pada fase cair atau dilarutkan dalam air, ion-ion menjadi bebas bergerak sehingga bisa menghantarkan listrik atau konduktor. Selanjutnya, struktur kristal senyawa ionik. Senyawa ionik tidak hanya terbentuk dari pasangan ion positif dan ion negatif saja, tetapi ion-ion tersebut tersusun dalam pola 3 dimensi yang disebut sebagai kisik kristal atau kristal leticia. Dalam struktur ini, ion-ion tersusun secara teratur dan sangat simetris. Susunan yang teratur ini memberikan kestabilan yang tinggi terhadap senyawa ionik. Contoh paling umum dari struktur kristal ionik ini adalah garam dapur, yaitu natrium klorida atau NaCl. Pada gambar di bawah ini, kita bisa melihat berbagai model dari struktur kristal NaCl. Setiap ion natrium atau Na+, dikelilingi oleh ion klorida atau Cl-, dan sebaliknya dalam pola yang sangat teratur. Struktur kristal seperti ini menyebabkan senyawa ionik memiliki titik leleh yang tinggi, keras namun rapuh, serta memiliki kemampuan mengantarkan listrik saat dilarutkan dalam air. Jadi, susunan teratur dalam kisik kristal inilah yang menjadikan kunci dari kestabilan dan sifat fisikas pada senyawa ionik. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses terbentuknya ikatan ion. Proses terbentuknya ikatan ion terjadi melalui 3 proses, yaitu yang pertama proses transfer elektron, yang kedua pembentukan ion, dan yang ketiga adalah terbentuknya ikatan ionik. Yang pertama, proses transfer elektron. Atom natrium memiliki 1 elektron pada kulit terluarnya atau di kulit ketiga, sehingga untuk mencapai kestabilan, atom Na ini harus melepaskan 1 elektron ini, sehingga agar 8 elektron yang sudah ada di kulit kedua tersebut bisa menjadi kulit terluar agar atom Na ini bisa mencapai kestabilan. Lalu, klorin itu memiliki 7 elektron valensi sehingga ia membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, untuk melengkapi kulit terluarnya agar menjadi 8, klorin ini menerima elektron dari Na tersebut. Sehingga ketika Na melepaskan elektronnya, maka Na akan mencapai kestabilan, dan ketika Na melepaskan tersebut dan Cl menerimanya, maka Cl bisa mencapai kestabilan juga. Selanjutnya, itu pembentukan ion, yang mana setelah proses transfer elektron, Na akan kehilangan 1 elektron, sehingga jumlah protonnya itu menjadi 11 lebih banyak dari elektron, yang mana elektron dari Na itu adalah 10, sehingga Na ini akan menjadi ion bermuatan positif, sedangkan Cl, ia menerima 1 elektron, sehingga jumlah elektronnya 18 lebih banyak dari proton, yang mana proton dari klorin itu berjumlah 17, maka Cl akan menjadi ion yang bermuatan negatif. Untuk proses terbentuknya ikatan ion yang ketiga, yaitu terbentuknya ikatan ionik. Setelah terjadi transfer elektron dari atom natrium ke klorin, terbentuklah 2 ikatan, yaitu ion Na plus dan Cl min. Ya. Ion-ion inilah yang memiliki muatan berlawanan sehingga terjadinya gaya tarik-menarik elektrostatik yang kuat antara keduanya. Gaya tarik inilah yang disebut dengan ikatan ionik yang terbentuk senyawa NaCl. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kuantum dalam ikatan ionik. Yang pertama yaitu model atom menurut teori kuantum. Nah, mari kita mulai dengan memahami bagaimana teori kuantum melihat model atom. Berbeda dengan pandangan klasik yang menggambarkan bahwa
elektron mengelilingi inti layaknya planet mengelilingi matahari. Teori kuantum sendiri menjelaskan bahwa elektron itu berada di dalam orbital. Nah, orbital ini bukan merupakan lintasan yang pasti, melainkan wilayah probabilitas tertinggi tempat kebolehjadiannya ditemukan elektron. Nah, lebih lanjut, keadaan elektron ini dijelaskan dengan sebuah fungsi matematis yang kita kenal dengan fungsi gelombang atau sering dilambangkan dengan psi. Nah, fungsi gelombang ini diperoleh dari persamaan Schrödinger yang merupakan hal utama atau hal penting dalam mekanika kuantum. Nah, persamaan ini membantu kita untuk memprediksi bagaimana perilaku elektron di dalam atom. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan yang kedua, yaitu energi dan stabilitas. Ketika dua atom berinteraksi, maka yang pertama, energi sistem akan berubah. Artinya, ketika dua atom saling mendekat dan membentuk ikatan, total energi sistem gabungan bisa lebih rendah dibandingkan energi masing-masing atom saat berpisah. Yang kedua, jika interaksi menghasilkan keadaan energi lebih rendah, maka ikatan akan terbentuk dan sistem menjadi lebih stabil. Ini sesuai dengan prinsip dasar dalam kimia bahwa sistem cenderung menuju kondisi energi minimum. Yang ketiga, dalam ikatan ionik terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom yang lain. Biasanya dari atom logam kation ke non-logam anion. Proses ini menunjukkan total energi sistem sehingga ikatan ionik menjadi stabil. Selanjutnya rumus energi Kisi. U sama dengan K dikali Q1 Q2 per R. Dengan keterangannya U adalah energi Kisi, K adalah konstanta Coulomb, Q1 dan Q2 adalah muatan kation dan anion, R adalah jarak antara pusat kation dan anion. Selanjutnya contoh ikatan ion. Yang pertama Kf. Kf mempunyai ikatan ion karena K termasuk logam atau golongan 1A dan F termasuk non-logam atau golongan 7A. Yang kedua K2O. K2O mempunyai ikatan ion karena K termasuk logam atau golongan 1A dan O termasuk non-logam atau golongan 5A. Yang ketiga MgCl2 mempunyai ikatan ion karena Mg termasuk logam atau golongan 2A dan Cl termasuk non-logam atau golongan 7A. Yang keempat, LiF mempunyai ikatan ion karena Ni termasuk logam golongan 1A dan F termasuk non-logam atau golongan 7A. Yang kelima, BaCl2 mempunyai ikatan ion karena Ba termasuk logam atau golongan 2A dan Cl termasuk non-logam atau golongan 7A. Jadi, kesimpulan yang kami ambil di sini adalah ikatan ion terbentuk akibat adanya melepas atau menerima elektron oleh atom-atom yang berikatan. Atom-atom yang melepas elektron menjadi ion positif atau kation, sedangkan atom-atom yang menerima elektron menjadi ion negatif atau anion. Ikatan ion biasanya disebut ikatan elektrovalen. Senyawa yang memiliki ikatan ion disebut senyawa ionik. Senyawa ionik ini biasanya terbentuk antara atom-atom unsur logam dan non-logam. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih.